Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan permasalahan siswa yang ada di kelas dalam keseharian kita mengajar. Permasalahannya adalah sebagai berikut. Pada saat pelajaran kimia, itu ada 3 orang siswa yang tidak masuk ke dalam kelas atau tidak mengikuti pelajaran kimia selama 2 jam pelajaran ditambah 1 kali istirahat. Sedangkan di mata pelajaran yang lain itu masuk seperti biasa. Nah, pada kesehariannya ketiga siswa ini di kelas itu memang selalu tidak menunjukkan motivasi yang kuat untuk belajar. Latar belakang masalah di mana anak ini tidak mengikuti pelajaran selama 2 jam pelajaran itu beralasan atau dengan latar belakang bahwa salah satu siswa mengalami sakit perut sehingga akan pergi ke toilet. Nah, tetapi dilanjutkan oleh wudhu karena memikirkannya bahwa sekalian melakukan sholat duha di masjid. Nah, tetapi sesudah ke dalam masjid ternyata bertemu dengan 2 orang teman lainnya yang memang sudah duluan ada di masjid dengan alasan juga bahwa badannya kurang sehat. Akhirnya sesudah melaksanakan sholat duha, satu anak ini maka bertemu dengan temannya yang 2 tadi, itu dia tidur-tiduran di masjid. Nah, kemungkinan tidurnya keterusan. Ya, itu alasan daripada yang mengalami sakit perut tadi. Tetapi alasan dari siswa yang lainnya bahwa dia sudah dari rumahnya memang sudah tidak enak badan. Namun orang tuanya tidak memperbolehkan bahwa anak tersebut tidak masuk sekolah. Jadi harus tetap ke sekolah walaupun sakit. Ya, jadi kemungkinan anak ini mungkin memang suka berbohong, jadi orang tuanya tidak percaya, kemungkinan seperti itu. Ya, itu latar belakang masalahnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani masalah ini, yang pertama adalah mencari informasi dari teman sekelasnya. Ya, kira-kira anak ini keluar itu dari pelajaran siapa? Ya, jadi apakah ke toilet? Ya, apakah dipanggil guru yang lain? Dan lain-lain. Ya, itu langkah yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah guru mencari siswa ketika pelajaran sudah selesai. Nah, kemudian mengkomunikasikannya dengan guru piket, bertanya bahwa apakah ada anak yang izin keluar dari sekolah ini, ya mungkin pulang karena sakit atau apa ya. Tapi ternyata jawaban guru piketnya tidak ada ya, sesudah dicari datanya ternyata tidak ada ya, 3 anak yang hilang dari kelas itu. Nah, selanjutnya adalah memantau kelas tersebut setelah beberapa menit. Jadi kita pantau terus sesudah beberapa menit kira-kira apakah anak itu sudah kembali ke kelas. Nah, ternyata setelah 20 menit berikutnya siswa sudah ada di kelas. Karena kebetulan di kelas tersebut tidak ada gurunya. Ya, akhirnya siswa bertiga tersebut dipanggil. Ya, jadi dibawa ke suatu tempat ya, suatu ruangan khusus. Nah, kemudian di ruangan tersebut ya siswa diarahkan ya, dibimbing ya, dan kemudian diberikan kesempatan untuk menceritakan alasannya kenapa dia tidak mengikuti pelajaran. Nah, dari cerita tersebut muncul yang tadi kita sudah dengarkan sebagai latar belakangnya. Jadi
mereka mempunyai alasan bahwa meninggalkan kelas itu karena sakit. Nah, tetapi karena berada di dalam masjid, maka mereka tidur-tiduran, akhirnya keterusan tidur ya. Jadi akhirnya kebablasan ya. Jadi itu merupakan kelalaian. Nah, akhirnya diberikanlah bimbingan, diberikanlah nasihat, kemudian anak tersebut diarahkan untuk membuat suatu surat pernyataan. Ya, di dalam surat pernyataan itu tertulis bahwa alasan kelalaiannya apa, kemudian melakukan permohonan maaf terhadap guru yang pada saat itu mengajar. Kemudian ada perjanjian tentang tidak mengulangi kelalaian tersebut. Nah, kemudian dilaporkan ke wali kelas ya, kemudian ditandatangani surat pernyataannya oleh wali kelas. Hasil daripada penanganan permasalahan tersebut pada keesokan harinya itu adalah siswa sudah membuat surat pernyataannya yang ditandatangani oleh anak tersebut dan wali kelas. Nah, kemudian juga wali kelas sudah panjang lebar memberikan bimbingan dan nasihat kepada ketiga siswa tersebut. Dan siswa tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatan atau kelalaiannya itu lagi. Nah, kemudian juga siswa meminta maaf kepada guru yang bersangkutan, di mana siswa bolos pada pelajaran guru tersebut. Ya, dan yang terakhir adalah guru dan wali kelas mengkomunikasikan kejadian ini kepada guru BP. Ya, dan kasus ini dicatat sebagai data dan kemudian dilaporkan kepada orang tua masing-masing. Ya, demikian penanganan siswa yang bermasalah yang ada di dalam kelas.